Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak sekalian. Kita teruskan lagi untuk bab-bab di dalam kimia. Ini adalah bab yang terakhir. Jadi bab ini nanti sudah selesai semua kegiatan belajar mengajar kita. Nanti mungkin bentuknya hanya tugas-tugas atau mungkin pemantapan-pemantapan dari hal yang mungkin belum jelas gitu ya. Uh, Minggu-minggu ini adalah minggu-minggu untuk PAT dan sekalian. Nanti PAT saya laksanakan kelas 12 ini IPA 1 sampai IPA 5 apa namanya pelasannya bareng. Jadi bareng nanti. Nanti kita tentukan jadwalnya menyusul ya. PAT nanti adalah babnya mulai senyawa turunan alkana sampai lemak hari ini ya. Mau disiapkan Google Form nanti modelnya online ya seperti biasanya itu. Lalu nanti soalnya sekalian saya buat semacam kayak AKM gitu, soalnya mungkin tidak hanya A B C D E melihat saja enggak, tapi nanti mungkin ada isian pilihan lebih dari satu ya, atau mungkin setuju tidak setuju atau benar salah begitu mungkin nanti ya saya model. Tapi yang USP nanti pasti saya buat soalnya adalah kayak AKM ya. Jadi nanti kamu bisa melihat bisa ada yang menjodohkan, ada jawaban singkat, ada apa namanya itu pilihan banyak pilihan ya, ada pilihannya satu pilihan ya, seperti itu. Maka siapkan ya. Kemudian untuk hari ini adalah bab yang terakhir yaitu lemak ya. Lemak adalah sering kita dengar kata lemak ya. Jadi lemak ini orang Jawa ngomongnya gajih, itu lemak, itu betul. Jadi itu banyak sekali lemak ini yang dalam kehidupan sehari-hari ya. eh ini contohnya, ini adalah kamu jangan kaget bahwa rumah tawon itu termasuk lemak itu ya. Jadi wax atau lilin yang dihasilkan lebah merupakan salah satu bentuk lemak. Lemak ini ya, lemak nih, rumah tawon ini lemak ya. Contoh yang kelihatan itu, tapi bukan itu saja, banyak sekali contoh lemak ya. Bahkan Anda lebih paham ya, saya lebih paham karena di dalam pelajaran biologi sudah di apa namanya panjang lebar diajarkan tentang lemak. Bahkan mengujinya itu juga sudah diajarkan di biologi ya. Ini ada ini contoh, ini apa ini adalah mentega, ini termasuk lemak juga ya. Jadi margarin, mentega ya, seperti ini contoh. Nah, ini minyak goreng ya, atau mungkin ada yang minyak zaitun yang juga termasuk lemak itu kan ya. Kemudian ada sabun ya, sabun adalah hasil atau produk dari pembahasan lemak nanti ya, namanya pembuatan saponifikasi ya, sabun yang terbuat dari lemak ini ya. Kemudian lagi ini ada blue band ya, ini contoh dari lemak. Masih banyak sekali contoh yang lain, tidak para sajikan ya. Yang pasti saya yakin Anda lebih paham. Oke, ini pertama, lemak itu kayak apa ya Anda sekarang? Strukturnya kayak apa lemak itu ya. Jadi kita ngelihatnya dari sisi rumus kimia lah Anda sekarang ya. Jadi nanti strukturnya kayak apa dan nanti penamaannya bagaimana itu nanti. Ini lemak itu adalah ester dari gliserol. Nah, jadi ester dia itu anak sekalian dari gliserol. Kita ingat, ester itu terbuat dari asam karboksilat plus alkohol. Ya. Jadi ini. Nah, alkoholnya adalah gliserol. Apa itu gliserol? Ada 1, 2, 3 propanatriol. Ya. Ini. Jadi 1, 2, 3 propanatriol dengan asam-asam karboksilat suku tinggi. Nah, asam karboksilat suku tinggi yang disebut dengan lemak. Ya, ini dimulai dari atom yang C keempat asam butirat itu ya, asam butirat itu. Itu masa asam lemak itu. Asam lemak ya. Asam penyusun lemak disebut asam lemak. Ya, jadi makanya ini asam-asam suku tinggi ini ada disebut dengan asam lemak. Karena memang itu adalah asam yang bila dengan gliserol menghasilkan lemak. Ya, lemak itu adalah ester, itu tergolong lemak. Lemak tergolong ester mas saya. Ya, lemak tergolong ester. Ini. Terusnya kan apa ini? Asam lemak yang terdapat dalam alam adalah asam maaf, adalah asam palmitat. Asam palmitat C15H31COH. Asam palmitat ini ada di palem ya. Jadi ini, jadi minyak-minyak palem ya, itu palmitat.
asam stearat. Nah, asam stearat. Nih, asam oleat. Ini sementara adalah C17H35COH. Asam oleat C17H33COH ya. Dan asam linoleat C17H9COH. Ya, ini yang ada di alam ya. Ini tapi ada yang lain juga lah. Bukan hanya ini. Ya. Pada lemak, 1 molekul gliserol mengikat 3 molekul asam lemak. Oleh karena itu, lemak adalah suatu trigliserida. Kenapa kok bisa mengikat 3 asam lemak? Karena gliserol itu kandung OH sebanyak 3 ya. Masih ingat gliserol itu? Gliserol adalah 1, 2, 3 propanatriol. Propan itu C-nya 3. C. Ya, yang atas itu ada OH-nya, tengah ada OH-nya, yang paling bawah juga ada OH. Makanya 1, 2, 3 propanatriol. Karena OH-nya ada 3. Maka disebut dengan gliserol. Nah, masing-masing ketika terjadi reaksi esterifikasi, pembentukan ester atau pembentukan lemak, ya, masing-masing OH nanti mengikat asam lemak. Jadi OH yang atas mengikat asam lemak, OH yang tengah mengikat asam lemak, OH yang paling bawah juga mengikat asam lemak. Sehingga nanti asam yang lemak diikat itu ada 3. Maka dikenal dengan trigliserida, ya, trigliserida gitu. Struktur umum molekul lemak seperti terlihat pada ilustrasi bawah ini. Ini ya. Jadi ini adalah tadi kan CH2OH ya. Asamnya kan RCOOH. Jadi OH teko asam dan H teko gliserol itu lepas H2O ya. Jadi RCOOH, OH teko kene karo H teko kene itu untuk lepas H2O. Namanya kita ingatlah nanti pada reaksi esterifikasi itu CH2OH, CH3COOH, nanti OH teko kene, kalau H teko kene lepas BH2 nanti menyambung ya. Jadi ini satu daripada asam, maaf, ini lemak ya, lemak. Ini lemak seperti ini. Gliseril ya, gliseril trigliserida ya. Jadi kenapa kok tri? Karena asam lemaknya 3 ya, berester dengan gliserol. Jadi trigliserida itu ya. Nanti antara lemak yang satu dengan yang lemak yang lain itu dibedakan R-nya ini sekalian. R itu bisa sama, bisa beda, bisa sama 2, beda 1, ada yang beda semua, bisa jadi ya. Jadi tergantung lemak itu kayak apa nanti. Tergantung itulah ya. Nah, pada rumus lemak di atas RCOOH R1COOH ya, R2COOH, R3COOH adalah molekul asam lemak yang terikat pada gliserol. Tadi saya sampaikan ya. Jadi asam lemaknya RCOH, RCOH nanti terikat oleh gliserol. Nama lazim dari lemak adalah trigliserida. Nama lemak dimulai dengan kata gliseril yang diikuti dengan nama asam lemaknya. Itu kalau asam lemaknya sama loh cahaya. Jadi kalau sama ya sama aja lah nanti ya. Gliseril, nah ini kan asam stearat, ini juga asam stearat, berarti asam stearat. Asam stearatnya ada 3, berarti gliseril tristearat. Nah, jadi ini ya, jadi syarat ini ada 3 tadi atau tristearin ya. Ini juga sama ini. Jadi C17 H33 T33 C33 sama ini ya. Maka ini C17H33 CO itu adalah asam oleat. Asam oleat. Berarti ini bernama gliseril tri ini ya, oleat atau triolin ya, triolin. Nah ini beda nih ya, beda nih. Ini adalah C11H23COOH asam laurat, C15H31 asam palmitat, C17H35 asam stearat,
Wah, ini beda ketika R-nya ini ya. Jadi asam lemak penyusunnya itu beda pada lemak ini ya. Berarti lemak ini apa namanya? Pakai masing-masing pakai OO dulu, nanti yang terakhir biasa ya. Gliseril tidak dikasih tri loh ya. Karena ini masing-masing beda. Gliseril, lauro, palmito, stearat yang terakhir langsung. Ya, nyebutnya atas dulu. Ya, ini ya, bukan nggak sabjat, atas dulu. Ya. Terus kemudian ini klasifikasi lemak berdasarkan kejenuhan ikatan. Jadi nanti kita masih ingat senyawa jenuh dan tidak jenuh ya. Yang dimaksud senyawa jenuh itu ikatannya tunggal, ya. Alkana itu jenuh. Kenapa? Karena ikatannya tunggal. Alkena tidak jenuh, ya. Alkuna juga tidak jenuh. Nanti kalau asamnya itu mengandung ikatannya tunggal semua, berarti termasuk lemak yang jenuh. Kira-kira begitu nanti. Kalau nanti pada rantai R-nya itu ada yang ikatan rangkapnya, berarti tak jenuh gitu ya. Berdasarkan jenis katanya, asam lemak dikelompokkan menjadi dua, Nana, yaitu ini, asam lemak yang jenuh. Asam lemak yang jenuh. Jenuh itu tadi tunggal apa rangkap, Nana? Jenuh itu ya yang tunggal ya, jadi yang tunggal ini. Asam lemak jenuh yaitu asam lemak yang semua ikatan antar atom karbon pada rantai karbonnya berupa ikatan tunggal atau jenuh. Nah, R-nya itu nanti punya rumus CnH2n plus 1. Ya. Alkil. Jadi alkil ini. C-nya itu ada rumus CnH2n plus 1. Contoh asam laurat, asam palmitat, dan asam stearat. Asam lemak tak jenuh. Dan nanti ada katanya itu rangkap. Asam lemak tak jenuh yaitu asam lemak yang mengandung ikatan rangkap pada rantai karbonnya. Contoh asam oleat, asam linoleat, dan asam linolenat. Ini. Oke, tabel struktur dan rumus molekul asam lemak. Ya, ini tabelnya. Nah, ini ya. Yang pertama jenuh itu tunggal semua anak-anak ya. Asam lemaknya adalah CH3, CH2 jejer 10, COH. Berarti nono C11 ya, C11 jenuh berarti hanya 11 kali 2 tambah 1, 23. C11 ya 23. Nah, ini jadinya ya. Asam laurat ini, asam laurat. Ini jenuh ini ya. C15 H31 CnH2 plus 1 asam palmitat. C17 H35 COH asam stearat ini. Jadi ini CnH2 plus 1 semua. Kalau ini CnH2n min 1 ya. Nah, ya kan ini CnH2n min 1. CnH2n min 3 ya. CnH2n min berapa nih? 5 ya. Jadi seperti ini. Kan karena tidak CnH2 plus 1 ya. Nah, ini ada ikatan rangkap sebanyak 1, ada ikatan rangkap sebanyak 2, ada ikatan rangkap sebanyak 3. Nah, semakin banyak ikatan rangkapnya, berarti semakin tidak jenuh. Biasanya anak sekalian, kalau lemak itu asam lemaknya mengandung rantai karbonnya itu tidak jenuh atau asam lemaknya tidak jenuh, biasanya wujudnya cair. Ini wujudnya cair anak, biasanya begitu. Makanya dikenal dengan minyak. Ya, minyak itu ikatan rangkapnya itu ada ya. Jadi termasuk asam lemaknya tidak jenuh. Kalau yang ini katanya itu tunggal semua, itu biasanya wujudnya padat. Contohnya margarin, mentega ya, mereknya Blue Band dan sebagainya itu. Nah, itu adalah jenuh ya, jenuh. Oke, itu hidrolisis lemak ya. Ini lemak itu pada pembahasan ester telah dijelaskan bahwa reaksi pembentukan ester dari alkohol dengan asam karboksilat disebut reaksi pengesteran atau esterifikasi. Kebalikan dari reaksi esterifikasi disebut reaksi hidrolisis ester. Jadi dia ini kebalikan dari reaksi esterifikasi.
Dengan demikian, hidrolisis lemak menghasilkan gliserol dan asam lemak. Ini ya. Jadi ini adalah ini lemak. Nanti kalau kita hidrolisis 32 ini adanya ada 3 nih ya. Menghasilkan gliserolnya CH. Ini gliserol ini rumusnya. CH2OH, CHOH, CH2OH plus asamnya RCOOH gitu. Ya. Jadi menghasilkan ini gliserol ya. Tadi asam lemaknya. Contoh ini. Nah, contoh ini ya. Ini gliseril tristerat. Kalau kita bisa menghasilkan gliserol dan asam stearat sebanyak 3. Ini. Ya, jadi ini namanya hidrolisis lemak. Ya. Sifat-sifat lemak ini ya, ada sifat fisika, ada sifat kimia ya. Sifat fisik itu wujud, titik didih dan sebagainya ya. Pada sukamar, lemak hewan pada umumnya berupa zat padat, sedangkan lemak dari tumbuhan berupa cair. Nah, ini ya. Jadi lemak hewan itu gajih ya, gajih. Makanya kalau Anda itu melihat orang potong kambing kok ada gajihnya antara kulit dan otot itu wujudnya padat ya. Itu kalau Anda panaskan akan mencair. Kalau dingin kan padat lagi ya. Kenapa kira-kira kok padat? Karena kandungan asam lemaknya mungkin asam lemak yang jenuh, ikatannya tunggal semua. Kalau dari tumbuhan yang ada minyak kelapa, minyak kacang, minyak jarak sebagainya itu adalah ya apa ikatannya itu ada rangkapnya, wujudnya cair. Lemak yang mempunyai titik lebur tinggi mengandung asam lemak jenuh. Ya, jadi yang jenuh itu titik leburnya tinggi, makanya wujudnya kan padat anak ya. Sedangkan lemak yang mempunyai titik lebur rendah mengandung asam lemak yang tak jenuh, ada rangkapnya, makanya wujudnya cair. Contoh minyak goreng itu ya. Contoh tristearin, ester gliserol dengan 3 molekul asam stearat mempunyai titik lebur 71 derajat Celcius. Nah, ini katanya tunggal semua. Sedangkan triolin, ester gliserol dengan 3 molekul asam oleat mempunyai titik lebur min 17. Berarti makanya kalau min sumin dia sudah melebur, sudah mencair, maka pada sukamar yang 25 derajat Celcius wujudnya cair. Gitu ya. Lemak yang mengandung asam lemak rantai pendek larut dalam air. Sedangkan lemak yang mengandung asam lemak rantai panjang tidak larut dalam air. Kira-kira mengapa? Ya, katanya dengan kepolaran, ingat kepolaran. Air polar. Ya. Kenapa kok yang pendek itu larut? Berarti yang pendek itu sifatnya polar, gitu ya. Yang panjang semakin tidak polar. Oke. D. Semua lemak larut dalam kloroform dan benzena. Ya, alkohol panas merupakan pelarut lemak yang baik. Ini jadi makanya kalau Anda minum air yang hangat panas itu bagus ya. Kenapa kok bagus? Karena bisa melarutkan lemak-lemak yang dalam tubuh yang tidak berfungsi ya. Tidak berfungsi ya, sehingga tidak mengganggu proses yang ada dalam tubuh ya. Sifat kimianya ini A. Reaksi penyabunan atau reaksi saponifikasi. Artinya sabun itu sabun ya. Ini pembuatan sabun ini. Hidrolisis dengan alkali disebut penyabunan karena salah satu hasilnya adalah garam asam lemak yang disebut sabun. Oke. Ini perhatikan ini contoh. Ini lemak kalau tambah KOH menghasilkan gliserol plus RCOOK. Nah, ini garam asam lemak ya, asamnya asam lemak. K itu kalium ya. Jadi misalnya C17H35COOK misalnya gitu. C17H33COOK itu sabun, namanya kalium stearat, kalium palmitat begitu namanya ya, itu namanya. Kalau ini ganti dengan Na berarti natrium stearat natrium palmitat, atau ganti lagi ada airnya ganti natrium oleat, natrium linolenat, nah, dan sebagainya macam-macam ya, tergantung dari asam ini. Jadi tergolong garam ya, garam. Jadi garam itu boleh dari
lemak yang direaksikan dengan basa kuat. Ini ada tanda panahnya mestinya. Ya. Reaksi hidrolisis berguna untuk menentukan bilangan penyabunan. Ya. Jadi penyabunan. Tuh. Bilangan penyabunan adalah bilangan yang menyatakan jumlah miligram KOH yang dibutuhkan untuk menyabun 1 gram lemak atau minyak. Jadi kalau nanti sebanyak 1 gram lemak ini butuh berapa miligram KOH. Kalau misalnya 1 gram butuh 50 miligram KOH, berarti bilangan penyabunnya adalah 50. Dan ini beda-beda anak sekalian. 1 gram lemak ini molnya beda-beda. Nanti kalau molnya beda-beda ya nanti otomatis molnya KOH juga beda, ya. Masanya KOH juga beda nanti. Ya. Oke. Besar kecilnya bilangan penyabunan tergantung pada panjang pendeknya rantai karbon asam lemak. Nih, tergantung panjang pendeknya. Nanti kalau semakin panjang itu bilangan penyabunnya semakin tinggi, ya, semakin ini. Atau mungkin semakin kecil mungkin, ya. Ya karena semakin panjang rantai berarti MR-nya semakin besar, maka molnya semakin kecil. Gitu ya. Molnya semakin kecil. Kalau molnya kecil berarti KOH yang dibutuhkan juga kecil gitu. Gitu. Baik, contohnya ini ya. Perhatikan ini contohnya. Berapakah bilangan penyabunan dari gliseril, tristarat, dan tristarin atau tristarin? Nah, ini tristarin ya. Nah, ini tristarin ini. Jadi ini stearin, gliseril ya. Jadi ini gliseril tristearat. Tuh. Ini 1 gram memangnya kan ini, ya. Jadi nanti kalau ini semakin panjang ya, itu kan semakin banyak C-nya. MR-nya semakin tinggi. Ya. Ini memang sengaja saya kosongi, ya. 1 gram stearin itu berapa mol? Berarti kan 1/890 mol. Karena apa? Mol sama dengan gram dibagi MR, sekian mol. Nah, berarti ini sekian mol ya. Maka dengan molnya lemak diketahui, maka molnya KOH bisa dicari 3 kalinya. Maka molnya KOH adalah 3 kali 1/890 mol. Itu makanya kalau semakin besar MR, maka molnya semakin kecil, sehingga KOH-nya juga semakin sedikit gitu. Karena jumlah KOH itu sebanding dengan jumlahnya asam stearat molnya itu. Nah, jadi mol KOH ketemu berapa tadi? 3 kali 1/890 dikalikan MR-nya, gramnya 56. Ini gram, kalau jadikan miligram dikalikan 1000 ada 188,76 miligram. Massa KOH yang dibutuhkan adalah 188,79 miligram tiap 1 gram lemak tristerin. Jadi bilangan penyabunan lemak tristerin adalah 188,76 tanpa satuan. Ya, itu. Sekarang ini halogenasi ya. Ini halogenasi itu reaksi dengan halogen ya. Asam lemak tak jenuh ini tak jenuh ini. Jadi nanti reaksinya adesi, pemutusan ikatan rangkap, baik bebas maupun terikat sebagai ester dalam lemak atau minyak mengadesi halogen, khususnya I2 atau Br2 pada ikatan rangkapnya. Jadi nanti bisa putus anak-anak ini ya. Jadi kalau ini rantai karbon ada gliserolnya begitu ya, lemak ini ada dalam rantai lemak tadi, maka bisa putus. Nah ini ya, itu nanti I masuk satu masuk sini, I masuk ini ya putus, seperti jadinya ya. C ketunggal ikatan I begitu ya. Oke. Karena derajat adsorpsi lemak atau minyak sebanding dengan banyaknya ikatan rangkap pada asam lemaknya, maka jumlah halogen yang dapat bereaksi dengan lemak dipergunakan untuk menentukan derajat kejenuhan. Nah, nanti kalau rangkapnya banyak, berarti U2 yang dibutuhkan juga banyak. Kenapa? Satu rangkap butuh 1 mol I2 kan? Kalau nanti rangkapnya 2, sebanyak 2, berarti ini butuh 1 I2
yang ini juga butuh 1 I2. Berarti semakin banyak rangkap, semakin banyak I2 yang diperlukan ya. Nah, kebutuhan I2 ini disebut dengan bilangan penyabunan. Maka semakin banyak ikatan rangkapnya, bilangan penyabunnya semakin tinggi. Tuh, semakin tinggi. Nih. Maka jumlah halogen yang dapat bereaksi dengan lemak dipergunakan untuk menentukan derajat ketidakjenuhan. Semakin besar bilangan iodinnya, semakin tidak jenuh lemak itu, ya. Semakin tidak jenuh lemak itu. Oke. Untuk menentukan derajat ketidakjenuhan asam lemak yang terkandung dalam lemak diukur dengan bilangan yodium atau bilangan iodin tadi. Ya. Bilangan iodin adalah bilangan yang menyatakan banyaknya gram yodium yang dapat bereaksi dengan 100 gram lemak. Nah, tadi ada bilangan penyabunan, ada bilangan yodium. Kalau bilangan penyabunannya adalah banyaknya KOH yang diperlukan untuk bereaksi dengan 1 gram lemak. Nah, ini beda ya. Banyaknya yodium ya yang diperlukan untuk bereaksi dengan 100 gram lemak. Banyak gram yodium. Yodium dapat bereaksi dengan ikatan rangkap dan dalam asam lemak. Tiap molekul yodium mengadakan reaksi adisi pada suatu ikatan rangkap. Adisi itu pemutusan ya. Oleh karena itu makin banyak ikatan rangkap, maka makin besar pula bilangan yodiumnya. Pasti ya, karena masing-masing rangkap membutuhkan I2 untuk putus. Contoh anak-anak ini, ya, hitung bilangan yodium dari gliseril trioleat. Oke, gliseril trioleat. Hasilnya seperti ini ya. Ini butuh I2, ini butuh I2, ini butuh I2, maka I2 yang dibutuhkan sebanyak 3 I2. Nah kan? Gliseril trioleat MR-nya 884. Maka 100 gram gliseril trioleat berapa mol? 100 dibagi 884 sekian mol. Molnya I2 berapa kalinya dari molnya ini? Ini kan 1, ini kan 3, berarti 3 kali 100 per 884. Ketemulah molnya I2. Berapa gram molnya I2-nya? Masa dalam mol dikalikan MR-nya. Molnya tadi berapa? 3 kali 100 per 884 dikalikan MR-nya 254, maka 86,2 gram. Berarti ternyata untuk bereaksi dengan 100 gram gliseril trioleat butuh 86,2 gram I2. Ya, jadi bilangan yodium gliseril trioleat adalah 86,2. Ya. Oke. Hidrogenasi. Hidrogenasi ini sejumlah besar industri telah dikembangkan untuk merubah minyak tumbuhan menjadi lemak padat. Nah, ya, jadi ini adalah teknik mengubah minyak jadi lemak padat. Minyak jadi margarin contohnya ya. Minyak itu kan jenisnya cair, margarin kan padat. Apa dengan jalan hidrogenasi? Ya, hidrogenasi katalitik, suatu reaksi dengan reduksi. Proses konversi minyak menjadi lemak, ngubah ya konversi itu, dengan jalan hidrogenasi kadang-kadang lebih dikenal dengan proses pengerasan. Salah satu cara adalah dengan mengalirkan gas hidrogen. Jadi penambahan hidrogen namanya hidrogenasi. Dengan tekanan ke dalam tangki minyak pada suhu 200 derajat Celcius yang mengandung katalis nikel yang terdispersi. Jadi ini ada katalis. Saya tanyakan ini anak ya. Jadi membuat minyak jadi margarin itu dengan jalan hidrogenasi dengan katalisnya itu serbuk nikel gitu. Nah, ini minyak ditambah 2 menghasilkan margarin. Ya, minyak itu wujudnya cair, margarin itu padat gitu. Dengan jalan reaksi adisi. Nah, ini wujudnya cair, ini wujudnya adalah padat. Ya. Reaksi pengolahan lemak.
Nah, ini perlu Anda kenali. Ini di biologi sudah ini ya. Pertama uji acrolein ya. Ini baunya cahaya. Anda tuh bakar sate, baunya itu loh ya. Nah, wah baunya enak. Anda bakar rambut, baunya itu loh ya. Rambut yang terbakar aromanya khas itu ya. Nah, itu karena mengandung lemak, sorry, ya benar ya, lemak ini ya. Jadi mengandung lemak. Jadi daging-daging yang terbakar itu aromanya luar biasa. Kuku dibakar, ya kuku itu lemak, mengandung lemak ya. Zat tanduk itu termasuk pembangun ini ya, pembentuk. Gitu. Jadi kuku dibakar itu aromanya juga begitu. Ya, mengandung acrolein. Terbentuknya acrolein ya. Menusuk sebab terbentuknya acrolein. Jadi lemak itu kalau dibakar menghasilkan zat yang namanya adalah acrolein yang aromanya ya menusuk ya. Jelas aromanya itu ya. Uji peroksida ini tujuan untuk mengetahui proses ketengian oksidatif pada lemak yang mengandung asam lemak yang tak jenuh. Tuh, jadi nanti ketika oksidatif yang tak jenuh menjadi jenuh itu biasanya menimbulkan tengik kalau di udara itu ya. Oke. Lain ya. Oke. Uji ketidakjenuhan. Ya, uji ini digunakan untuk membedakan lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Pengguna lemak dan minyak yang untuk sehari-hari ini ya. Oke, ini sumber energi bagi tubuh. Lemak dalam tubuh berfungsi sebagai cadangan makanan atau bersumber energi. Lemak adalah bahan makanan yang kaya energi. Pembakaran 1 gram lemak menghasilkan sekitar 9 kilokalori. Ya, lemak itu energinya tinggi. Bahan pembuatan mentega ya tadi ya, lemak atau mentega. Lemak atau minyak dapat diubah menjadi mentega atau margarin dengan cara hidrogenasi. Bahan pembuatan sabun tadi ya. Sabun ini ya. Sabun dapat dibuat dengan reaksi antara lemak dengan KOH atau NaOH. Sabun yang mengandung Na disebut sabun keras. Bereaksi dengan keras terhadap kulit. Ini tidak boleh ini ya untuk mandi. Dan sering disebut sabun cuci. Sedangkan sabun yang mengandung logam K disebut sabun lunak dan di kehidupan hari dikenal dengan sabun mandi. Misalnya kalium stearat, kalium linoleat itu sabun mandi. Kalau natrium stearat itu sabun cuci. Nah, sekarang sabun cuci itu nggak ada cah ya. Jarang-jarang ada Anda lihat. Yang ada sekarang adalah berupa deterjen. Deterjen bukan sabun ya. Oke, untuk materinya sudah selesai ya. Ini ada tugas 10. Ini saya tidak buat soalan sekalian. Soalnya ada di buku masanya. Kerjakan uji pemahaman 59 halaman 256 diupload ke kantong tugas 10. Ya. Jadi soalnya itu ada 5 atau enggak salah. Silakan dikerjakan. Bisa dilihat dari materi di buku Anda juga langsung di situ kalau Anda malah kesulitan ya. Oke, untuk hari ini kita sekian dulu. Tetap semangat semuanya, belajarnya sungguh-sungguh ya. Mudah-mudahan Anda mendapatkan kemudahan dengan belajar yang sungguh-sungguh ya. Dan nanti masa depan Anda yang lebih baik untuk kalian. Sekian dulu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.